Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Adi Sulaksono dan hari ini saya mau mengajak kalian kembali ke kebun jambu Red Diamond dan membahas seputar tanaman jambu Red Diamond atau biasa disebut juga Hong Pause. Nah, kali ini tanaman jambu Red Diamond kita berusia 8 bulan. Nah, pada saat ini kita sudah memasuki fase generatif pada tanaman jambu Red Diamond ini. Dan hari ini kegiatan kita akan melakukan penyeleksian buah, yang mana sekaligus kita akan melakukan pembungkusan. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja saya akan mengajak kalian melakukan penyeleksian buah terlebih dahulu sebelum melakukan pembungkusan. Nah, di sini sebelumnya di sana sudah kita lakukan pembungkusan, dan sekarang untuk mengambil contoh di sini kita melakukan penyeleksian. Nah, ini kita buang satu. Banyak sekali yang akan kita buang karena satu batang tunas ini hanya kita pelihara satu saja. Nah, seperti ini kita akan buang satu. Nah, jadi satu batang itu ada yang kita buang dua, ada yang seperti ini. Ini juga kita buang dua. Nah, ini karena ke atas saya kurang suka kalau dia ini ke atas biasanya sering terserang jamur, sehingga saya seleksi. Kemudian ini yang bawah sengaja kita tidak pelihara. Nah, boleh kalian hitung ini mau berapa saja yang kita seleksi dari satu pohon ini. Nah, penyeleksian ini kita ambil yang paling bagus di antara 2 atau 3 pilihan. Seperti ini. Ini hanya satu, kita tidak seleksi. Nah, yang ke atas ini kita buang saja karena potensial sekali dia akan menempel pada plastik pembungkusnya, lalu kemudian akan menyebabkan jamur pada buahnya nanti. Sehingga yang ke atas ini kita buang saja. Nah, yang condong ke bawah seperti ini itu kita pelihara seperti ini. Nah, target kita untuk satu pohon ini kurang lebihnya hanya 3 kiloan saja. 3 kilo atau 4 kilo. Tapi kita hitung rata-rata 3 kilo karena ada beberapa tanaman yang pertumbuhannya tidak sama. Namun di sini hanya 70% tanaman yang membawa bakal buah sebanyak ini. Nah, sisanya itu tidak sebanyak ini, sehingga tanaman lain mungkin yang tidak sama populasi buahnya hanya kita pelihara 2 atau 3 butir saja. Nah, ditutupi dengan tanaman yang jumlah populasi buahnya banyak. Nah, kalau hanya 3 atau 4 butir saja berarti 1,5 kilo. Untuk menutupi menjadi 3 kilo, otomatis tanaman yang populasi buahnya banyak itu kita bungkus sekitar 12 bungkus buah atau 10. Nah, yang mana nanti 1 kilonya itu kurang lebihnya 3 butir. Dan kalau 3 kilo kan hanya 9 butir, berarti 3 butir lagi untuk menutupi tanaman yang populasi buahnya tidak sama dengan populasi buah yang saat ini sedang saya menjadikan alat peraga ini. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan per pohon dari populasi tanaman ini 210 batang, berarti satu batangnya 3 kilo kali 210. Maka 3 kali 2 saja sudah 600 kilo. Kemudian 3 kali 10-nya itu berarti 30 kilo, berarti 610 kilo. Katakanlah populasi buah yang grade A-nya itu sekitar 500 kg. Itu sudah sangat buruk perawatannya. Namun kalaupun perawatannya baik, berarti yang 10 pohonnya itu tadi 30 kilonya kita anggap akhir. Jadi total bersih kita mendapatkan per pohonnya 3 kilo dan keseluruhan itu mendapatkan 600
kilogram dari 210 batang tanaman pada saat usianya 6 bulan. 8 bulan. Nah, nanti panennya pada saat usianya 10 bulan. Nah, ketika mungkin saya akan praktekkan cara pembungkusannya dulu. Nah, pembungkusannya plastiknya sudah kita beri lubang untuk pembuangan air jika air masuk, baik karena air hujan atau penguapan yang terjadi oleh buah itu sendiri sehingga adanya genangan air. Nah, lubangnya itu mungkin kalian bisa lihat di video lainnya, saya sudah memberikan cara bagaimana melubangi plastik pembungkus. Nah, plastik pembungkus di sini saya menggunakan plastik berwarna putih susu. Nah, pembungkusannya ini pastikan bahwa ikatannya ini kuat sehingga hama tidak masuk pada celah-celah yang memungkinkan untuk dia bisa masuk. Kalau dari sini sangat kecil kemungkinan untuk dia mau masuk. Tapi biasanya dari pangkal batang buah itu dia masuk ke dalam situ, ke dalam plastik pembungkus. Nah, tadi kita anggap saja sudah melakukan penyeleksian, jadi kita lakukan pembungkusan. Nah, mungkin ini hanya sebagai sampel saja karena kalau saya bungkus semuanya akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini yang pasti saya akan bantu hitung saja. 1, 2, 3, terus kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12. Nah, kurang lebihnya 12 buah yang akan kita bungkus nanti, dan kemungkinan 2 minggu berikutnya kita juga akan melakukan pembungkusan pada buah yang seukuran ini. Nah, jika sekarang saat ini sudah membungkus pada buah yang ukurannya kurang lebih 2 jempol tangan atau 1 jempol kaki, seukuran 1 jempol kaki. Nah, nanti buah yang masih ukuran 1 jempol ini kita akan melakukan pembungkusan setelah buahnya berukuran sama dengan yang ini, 1 jempol, ukuran 1 jempol kaki orang dewasa, dan itu biasanya kurang lebih 2 minggu setelah pembungkusan yang pertama. Nah, jadi kemungkinan estafet, dan ini juga kurang lebihnya jeda 2 minggu berikutnya. Nah, karena 12, kemungkinan yang ini tidak sebanyak yang tadi, paling hanya 3 buah saja. Ini 1, 2, terus kemudian, nah ini 3, hanya sekitar 3 atau 4. Nah, dari sini untuk menutupi tanaman yang populasi buahnya sedikit. Yang ini juga populasi buahnya sangat banyak, bahkan melebihi dari yang tadi pertama itu mungkin 12. Kalau yang ini kita hitung saja tunasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini 17, 18, bahkan 20. Yang ini 20. Nah, kita tetap hanya akan membungkus sekitar 12, paling banyak mungkin 15. Itu juga tergantung dari ukuran dari tanaman. Nah, seperti ini misalkan populasinya sama dengan ini tadi, 20
tunas yang membawa bakal buah. Nah, kalau 20 kali 3 saja berarti ada 60 buah. Sedangkan yang dibungkus hanya 12 sampai 15 saja. Nah, kalau 15 berarti sekitar 45 buah yang harus kita seleksi. Kalau 12 berarti sekitar 48 buah yang harus kita seleksi. Nah, sebanyak itu mungkin sebagian orang sayang, namun itu demi kepentingan tanaman itu sendiri. Kalau dipaksakan maka fase vegetatifnya, fase pertumbuhannya akan bermasalah nantinya. Kurang lebihnya seperti itu tuh. Daunnya cepat menua sehingga tidak mampu menyuplai tanaman itu sendiri, sehingga nanti ada fase trek buah ataupun bisa menyebabkan penyakit ataupun layu, stres dalam jangka waktu tertentu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang sering muncul tuh beberapa kali. Nah, saya akan menjawabnya. Lalu bagaimana mengetahui buahnya matang jika dibungkus dengan plastik putih susu seperti ini? Nah, jawabannya adalah jangan nanam, tapi beli saja di toko buah atau di petani. Jadi kalau beli udah pasti tahu itu matang atau tidak. Nah, saya rasa pertanyaan seperti itu sudahlah, jangan ditanyakan terus. Nah, kalau kalian memang melakukan pembungkusannya, kalian yang melakukan pembungkusan atau kalian yang mengawasi pembungkusan, otomatis kalian tahu jika pembungkusan pertama ini kurang lebihnya 45 sampai 50 hari matang, maka kalian tahu buah mana yang sudah siap untuk dipanen. Karena ukuran buah saat dipegang seperti ini dengan pembungkusan yang 2 minggu kemudian itu beda ukuran. Karena nutrisi pupuk generatifnya akan diserap oleh buah yang dibungkus pertama kali, atau buah dengan ukuran yang lebih besar dari pembungkusan yang kedua. Setelah buah yang pembungkusan pertama kita panen, baru buah yang kedua itu akan dominan menyerap pupuk generatif yang kita berikan pada tanaman tersebut. Jadi kalau memang kalian mau menjadi petani, pertanyaan itu tidak usah ditanyakan, tapi lakukan saja. Maka kalian akan tahu buah yang matang dengan pembungkusan menggunakan plastik putih ini bagaimana mengetahuinya. Saya yakin kalau kalian langsung menerapkannya, kalian tidak akan bertanya, tapi kalian tahu dengan sendirinya. Nah, mungkin cukup itu saja, karena tadi baterai saya mau lowbat, jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Yang pasti saat ini sudah masuk fase generatif dan sudah memasuki pembungkusan tahap yang pertama. Nah, nanti saya akan update terus tentang jambu red diamond ini. Yang pasti sekali lagi, tanaman ini tidak mudah rontok jika kita memang memperlakukannya dengan baik. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.